Woi, kerennya. Secara tidak langsung marketingi kakak. Iyalah harus S3 Merasa marketing. ini. Nah, dari sini kita ke jalan Miki di jalan-jalan Miki. Ya di sini biasa ada adik-adik magang. Ditaruh di sini yang perempuan di rumah ini. Sederhana di tempatku, gubuk malah. Terus di sini tempat tempat nginap. Sadar ya, mau tandini mau boleh meh. Iyo, FPMI Wih, ambil dalam ya. berapa juta? Oh, kita pergi liburan di situ, kayak Iya deh, film-film. Bagusnya. membakar Bagus ayam itu. kak. Iya sih, Ais. Tanda sangat manu di ini. Terus Apa? masuk di sini di ron-ron produksinya ini di dalam tapi masih palasti tori masih palasti. Ay, Sabar muka, sabar oh. Ah, ah. Nah, kan mau kak sebentar ini keluar. Lagunya Ini ini, cereng. kenapa sih? Klik Cereng. manajemen akun. Ah, ya, 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 ya. ini sagu. Jadi sagu itu dua macam warnanya. Ada yang warna begini, ada yang warna Dua kuning kak. lapis. Ada yang warna agak hitam gelap-gelap dia. Mana yang Apa? paling bagus, Kak? Beda Nah, peruntukannya itu, beda peruntukannya. iya, ini untuk masuk di pabrik yang penggilingan daging, penggilingan bakso ini. Oh, Nah, kalau ini yang masuk di toko yang untuk industri-industri rumah ya ibu-ibu rumah, ibu-ibu bikin-bikin kue. oh, iya, iya, iya. Bagus Berarti tuh. lebih mahal yang putih di Kak. Ya, lebih mahal yang putih. Kalau yang ini hitam ini masuk di karena kalau kalau pabrik kalau penggilingan bakso dikasih yang warna putih, nah kira nanti orang bedek daging ayam. Hmm. Kalau dia warnanya begini, nah bilang warna apa namanya? Eh, bakso sapi, toh. Iya, Udah Kak. saya kasih keluar tadi ini. Itu karena berhenti kak dulu seperti ini. Jadi di sini sebenarnya bisa orang latihan, tapi ya begini karena tidak pernah dipakai. Tapi tempat belajar ini, tempat belajarnya di sini. Nah, di dalam ini yang tempatku mengemas, Apa diklik ini? tempatku mengemas di sini. Begitu. Besar itu tahu, Kak. Uh, Lokasiku yang satu pagar ini kurang lebih tidak sampai 1 hektar tempatnya. Nah, di situ tempatku menjemur. Iya, 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 iya. Bukan. Nah, Soalnya nak bikin. Mana tempat diklik ini itu? Pak Rusdi, tempatnya Pak Rusdi ini di sini. Apa Di nih, sini Ai? samping di sungai, tempatnya memang tuh si kecil. Oh, Tempatnya moro-moro. Nah, ini di depan jalan poros ini. Jalan poros yang dari arah alun-alun. alung-alung apa itu, Kak? Alun-alun Polowale. Yang depan Oh, kantor bupati. Alun-alun lurus. Lurus saja ini. Jalan poros ini. Jalan poros kayak masuk dalam desa. Jalan poros desa. eh, Terus masuk sini. Ini. Pintu gerbangku ini rekengnya. Oh, lihat bereng. Oh. apa nak luas tendi itu gudang, oh? Bukan gudang. Ini pintu masuk ini. Dilihat. Hmm, iya, iya. Ah, masa ini ya. Ini lemariku. Di sini orang bisa nongkrong. Bisa ngopi. Bisa ngopi. Duduk-duduk. Tuh 10 bisa baring-baring. Salam. Oh iya. Siap mau berangkat, Aci. Oh, Oh, oke, cuma gimana tahu kan? lagi? Sementara kak, baru sudah ditanam-tanami, sayur-sayuran nih. Dari kala Kania. Iya,
Kalau tumis-tumis kangkung, tunggu 1 bulan ya. 3 bedengan. Aduh. Ya, begitulah. Nanti kita cerita-cerita. Sadari ya, apa itu kemarin deh yang mau dibikin? Itu kemarin ada minip tadi, Kak. Ada minip perusahaan tadi, Kak. Nih perusahaan apa kayaknya deh? NIB ya? NIP Iya, toh? Pak. Iya, Kak. Oh iya, iya, iya. Iya. KBLI ekspor. KBLI ekspor itu 46 awalannya. Hmm. Matania undangi malah, ende malah diekspor. Tatai bermasalah dia biaya cukai. Jadi Oh. mandan dia KBLI 46 karena salah pala KBLI yo kayak tambahkan Ya. gampang. Terkunci sanggar ya? Hah? Ya, oke. Siapa? Banyak yang kapangin orang ya? Belum. Mana yang lain ini? Mau diarahkan dulu. Masalahnya biasanya kalau webinar, makanya di Lupa dulu posting. Oh iya. Oke, sadar mana telepon kita. ya, selamat datang Pak Yakob. Ya, eksportir kopi. Ya, Pak Yakob. Ayo tunggu lagi yang lain. Aduh. Ya. Oke. Pak Yakob, sudah siap? Ini trade balance-nya yang merah dan besar angkanya. Itu yang kita incar. Oke. Gue jadi pinter nih mendadak nih. Kita kan sampai dengan mesh, ada beberapa mesh satuannya, ada 1 mesh, ada yang 3 mesh. Lalu Mas, Oke. Baru berapa orang ini? Gitu. 11 orang. Ya, tunggu yang lain dulu. Bagaimana Kak? Ya. Oke. Wih, sudah datang kan orang yang paling gagah di sini, Pak Sudirman. Yang punya Polman itu, Pak. Ya, kita masa berapa kita aja yang mau sharing ini. Mungkin harus ada ya, door prize-nya mungkin baru join semua UMKM.
Saya coba anu, ya ya, ya silahkan mungkin ya beberapa orang ini saya coba arahkan dulu teman-teman untuk gabung. Iya, baru berapa nih? 11 ya, Mandara Sutra. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Saya juga sambil terima tamu dulu ini. Silakan, silakan. Iya Pak, Mas Dino, minta maaf ini karena saya lihat ya biasa, mungkin biasa lambat. Dipikirnya kalau jam 8.30 sama seperti pelatihan, lambat sejam. Saya juga baru mandi ya ini. Coba anu hubungin dulu. Ya, sudah gabung tuh Adelia. Oh iya. Iya, Mas Aran juga kembali. Mohon maaf ini di ya mohon teman-teman yang di grup ada Kurnia untuk share supaya teman-teman untuk gabung karena sangat sayang sekali kalau hadir para top-top eksportir di Sulawesi Barat eh, ini tidak dimanfaatkan dengan baik karena saya kira sharingnya luar biasa pengalaman ekspornya. Ya, sudah 15. Mungkin bertahap. Kalau sudah 20 orang, insya kita mulai. Ya, ya mungkin sekaligus mungkin sharing dengan uh, oh iya, saya kira nanti mungkin Pak Yakob dulu yang mulai karena beliau ada kegiatan. Uh, ya, ini mohon maaf Pak, Bapak Ibu sekalian karena ini baru join, mohon di secepatnya join. Jam 9 kita mulai. Oke. Ya kita mulai tepat nanti jam 9 karena juga peserta baru sementara juga berjoin. Ya. Sebenarnya saya berpikir kalau peserta kurang nanti saya joinkan dengan teman-teman di Sulsel. Ya. Oke. 15. Kalau kita hitung waktunya mudah-mudahan bisa maksimal.
Ya, baik. Itu sudah maksimal top 15 ya. Ya, selamat datang untuk Pak Sahar. Sama lagi Bu Mandra. Siap. Coach. Coba yang lainnya undang untuk hadir karena sayang sekali ini kalau empat eksportir di grup baru ya. Bisa share dulu, Di. Iya. Saya share dulu. Iya. Paling tidak kita mulai jam 9 lah supaya lebih maksimal karena kita insya Allah untuk jadwal pertama mungkin share-nya nanti mungkin Pak Yakob mau apakah ada slide-nya atau sharing saja silahkan Pak Yakob bagaimana? Oh, lagi. Nanti ada share-nya mau share materi kah atau sharing saja kepada teman-teman Pak Yakob? Halo. Halo ya. Halo. Ya. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ya, oke. Mohon maaf ini baru bergabung ini, Dinda. Iya. Kita yang pertama karena ada kegiatan tak tahu di jam-jam Iya, siap. jam-jam 9 mungkin. Iya, sudah agak lumayan lah ini. Ada 17 orang yang bergabung. Ya, mohon maaf ini peserta mungkin karena pagi biasanya apalagi saya lihat ada banyak sekali kegiatannya UMKM ini Biasa untuk lah ini. pameran. Ya, kita mau share apa Apalagi hari libur kan? Iya, libur. Ya kan karena ada kegiatan jam 10 silahkan kita duluan nih. Ya, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita mulai webinarnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mohon maaf ini sebenarnya acaranya semi formal. Ini hanyalah sharing bagaimana sih teman-teman semua untuk mengenal dunia ekspor. Karena bersyukur bahwa di tahun ini kita gaungkan bagaimana ekspor dari awal Januari itu kita ibaratnya kalau tahun 2022 masih fokus ke expo dan expo di Januari dimulai tahun 2003 ini kita fokus ekspor dan ekspor. Kenapa? Karena paling tidak karena ya kita lihat situasi yang ada bahwa kalau kita mau maju Sulawesi Barat ya harus perbanyak ekspornya. Kalau perlu setiap kecamatan ada eksportir satu kan lumayan untuk pengembangan branding tentang dunia ekspor ini. Jadi memang target kita teman-teman semua di UMKM tentunya dan apa impact yang didapatkan ya paling tidak mungkin ke depan ada investor yang berniat dan beberapa sudah minimal investor lokal lah karena saya diskusi dengan beberapa investor di luar itu bahwa mereka sebenarnya belum terlalu tertarik ke Sulbar karena secara administrasi saja indikasi geografis itu masih sangat jarang di Sulbar. Nah, inilah tentang tantangan kita ke depan dunia ekspor yang semakin berat semakin justru bagusnya karena kita semua secara sistem dan terstruktur dalam sebuah komunitas. Jadi tidak ada lagi batasan mungkin dari sisi pemerintah dan mungkin pelaku usaha. Cuman saya belum tapi secara kami di instansi dinas itu masih susah. Saya sendiri komunikasi beberapa dinas misalnya urusannya Adelia Sabut Kelapa, Sadaria Lidi itu belum terlalu respon. Nah, ini menjadi sebuah PR kerjasama kolaborasi kita bagaimana UMKM itu bisa supaya bisa lebih mandiri. Mungkin sharingnya hari ini kita lihat peserta baru masuk. Ini bertahap. Mohon maaf untuk yang sebagai narasumber hari ini karena baru 18 orang yang join. Ya. Oke, sudah. Mohon di-mute atau saya mute-kan ya. Ya, silakan mungkin Pak Yakob, silakan untuk mengawali di yang paling top eksportir pertama di Sulbar. Oke, selamat pagi. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dinda Rusdin sudah membuka forum ini untuk Sulbar lebih baik hari ini. Jadi pertama-tama saya sampaikan bahwa ketika kita bicara ekspor, artinya kita ini memindahkan barang dari asalnya kita untuk ke luar negeri. Nah, kemudian kita bicara tentang apa aja tantangannya. Saya kira tantangan untuk kita ekspor artinya untuk di komoditi kopi hari ini, yang pertama itu masalah apa namanya? Saya selalu ingatkan ketika kita teman-teman pertemuan kemarin waktu masalah peningkatan ekspor Sulawesi Barat yang dilakukan oleh PJ Gubernur kemarin itu, saya tekankan di situ bahwa yang kendala kita UMKM hari ini adalah faktor permodalan aja. Karena saya lihat teman-teman ada adik sadaria di dalam, begitu gampangnya kita dapat bayar hari ini. Cuman untuk mengirim barang, memindahkan barang ini akan susah. Nah, kalau saya sarankan untuk teman-teman hari ini, terutama Adinda Rusdin, sebenarnya UMKM hari ini yang ada di Sulawesi Barat harusnya punya bapak angkat untuk bisa apa namanya ini sebagai pemodal utama. Karena saya tahu dan kita paham sekali bahwa kita main di komoditi hari ini sebenarnya mungkin secara saya pribadi saat ini bahwa untuk memulai komoditi hari ini bahwa kita memang harus punya modal 31. Bagaimana adik Satria kan? Artinya kita harus punya modal 31. Berarti 31 ini supaya lancar ekspornya kita nanti harus ada satu yang kita ekspor, satu yang kita kelola, satu yang ada di lapangan. Supaya kesinambungan ekspor ada. Karena gimana ceritanya kalau sumpah cuma satu modal kita pakai. Ya, artinya itu yang dipakai ekspor, itu yang kita pakai yang dikelola, kita itu yang dipakai di lapangan akan lambat pengiriman. Sedangkan bayar dari luar itu minta kita cepat profesional kerja. Nah, kita tidak bisa keburu kayak gitu. Di sisi lain juga kalau kita bicara komoditi hari ini beda ya dengan kayak tambang apa gitu semua. Tambang kan kalau begitu digali akan ada terus. Komoditi hari ini kan dia hampir musiman. Ketika musim habis, musim berlalu, di mana lagi kita ambil barang. Ya, sedangkan apa namanya? Halo, sedangkan apa namanya? Teman-teman minta volume yang kita harus tepati. Saya kira begitu. Jadi saran saya artinya sharing kepada teman-teman supaya apa namanya adalah bapak angkat untuk kita tingkatkan ekspornya UMKM. Karena begitu banyak permintaan dari luar. Contoh kita pergi pameran, kadang kita tidak bisa memenuhi permintaan. Ya, saya kira itu dulu Dinda Rustin. Mungkin teman-teman yang lain bisa sharing-sharing dengan kita apa-apa yang pernah juga dia lakukan, kendala apa yang dialami. Ya, saya kira gitu. Iya, saya kira luar biasa dan Yakob betul-betul ini permodalan dan musiman ini menjadi stok yang luar biasa. Oke, silahkan mungkin lanjut di Sadaria yang lanjut sharingnya. Bagaimana sih kendala dan tantangan kita ekspor ke depan di Sulawesi Barat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sadaria dari Kokomandar, Pak. Jadi kalau kami itu Pak, kendalanya dari produksi Pak. Karena kalau melihat dari sapu lidi khususnya, itu sangat berpotensi untuk negara India, Pakistan, bahkan ke Thailand. Kemarin juga kita searching sampai ke Amerika. Cuman dia harus diolah lagi Pak. Nggak kayak curah ataupun raw material. Nah, cuman tantangannya dengan produk lain, kan banyak UMKM-nya kita, Pak. Itu banyak mulai dari NIP, KBLI yang salah. Padahal mereka mau ekspor, Pak. Mulai dari NIP, KBLI, itu kan harus mulai dari nol dulu dipelajari, Pak. Kan ekspor itu tahapannya ada ini, Pak. Dipelajari dulu produk, ataupun dipersiapkan produknya, kemudian dokumennya sudah siap, Kak. Mulai dari NIP, atau akte perusahaan harus sesuai, kemudian regulasi ekspor, kemudian terakinnya, ini terakin Pak yang jadi hambatan karena khususnya sapu lidi Pak itu mau harga seperti di Medan, sedangkan di Medan itu harganya dekat dengan pelabuhan Pak, sedangkan kalau Sulawesi dia harus tapin. Kayak kita itu terakin dari Polman ke Makassar dulu.
baru ke Makassar, baru ke Surabaya, atau ke Jakarta, baru ke India, Pak. Jadi agak menguras untuk biaya-biaya pada saat melakukan ekspor. Itu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya tadi masalahnya kembali kepada perizinan dari awal NIB, terus Betul, Pak. dan itu yang menjadi problem utama teman-teman bagi dia UMKM yang gabung hari ini. Fokuskan memang kalau memang urus dari awal memang harus memang NIB dan semua KBLI-nya itu memang untuk ekspor ya. Iya Pak, saya itu mau solusinya karena saya sudah melihat UMKM yang mau ekspor di list Pak yang produk-produk yang berpotensi untuk ekspor dan berapa persen peluangnya untuk diekspor keluar. Kita bimbing dari nol Pak, dari ini mulai dari produknya, dipelajari produknya, kemudian dokumennya karena banyak sekali Pak. NIP sekedar NIP, artinya mau ekspor tapi NIP-nya itu KBLI-nya bukan ekspor Pak. Padahal KBLI ekspor itu harus 46. Itu yang saya cek-cek semua beberapa UMKM, ternyata KBLI-nya itu salah, Pak. Gitu, Pak. Oh iya ya. Oke oke. Nanti kita masuk di sesi diskusi berikutnya untuk teman-teman yang mau langsung bertanya. Saya kasih kesempatan dulu Adelia mungkin untuk memberi gambaran juga tentang ekspor. Jadi nanti satu kali Gus bertanya ya. Oke oke. Baik, perkenalkan nama saya Adelia dari PT Litani Abadi Nusantara. Sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Yakub dengan saudari Sadaria, itu adalah permodalan. Sebenarnya kemarin itu ada beberapa pabrik yang saya riset di Sulawesi Barat, tapi belum memenuhi standar ekspor gitu. Nah kemarin pabriknya Pausel yang saya riset juga termasuk, itu sebenarnya beliau sudah punya mesin, beliau sudah punya alat dan lain-lain, cuma terkendala di soal dia belum bisa memenuhi kapasitas dan standar barang pun itu belum termasuk standar ekspor. Jadi sebenarnya yang terkendala di kami itu di Sulawesi Barat belum ada pabrik yang bisa kita yang bisa kita pakai untuk barangnya bisa diekspor ke luar negeri. Jadi selama ini saya dengan tim itu mengambil barang dari beberapa pabrik yang ada di Jawa dan di Bali untuk diekspor. Jadi itu Pak kendalanya untuk di kita aja itu belum ada pabrik dan belum bisa memenuhi standar ekspor untuk Sulawesi Barat. Dan maksudnya pasar kokopit sekarang itu juga sangat besar Pak, untuk di Jepang, Malaysia dan Korea saat ini. Kita sudah bisa bersaing dengan produk ya dengan Sri Lanka. Cuma yang terkendala kalau di Sulawesi Barat itu memang pabrik itu belum standar ekspor Pak. Itu aja sih. Ada 3 pabrik yang saya riset di Sulawesi Barat, yang punya Pausel, punya yang di Copala, sama di Mamuju itu Pak. Yang di Lebani? Ya, belum standar ekspor semua Pak. Sebenarnya standarnya seperti apa yang di daerah mulai dari presannya, packingannya, kadar air, kayak masih banyak sebenarnya yang harus dibenahi Pak. Jadi bukan cuma kita cuma produksi terus kita quality controlnya itu terutama harus dikontrol sekali Pak. Itu saja sih Pak dari saya yang bisa saya sampaikan. Oh ya baik. Oke, bagi teman-teman yang ingin mungkin langsung diskusi dengan ketiga eksportir kita, silahkan. Ini forumnya semi formal yang jelas. Silahkan ini forum untuk diskusi untuk Anda teman-teman UMKM yang mau bertanya, mau berdiskusi dengan eksportir kita. Silahkan. Oke. Mungkin Pak Sahar, siapa di sini? Pak Lembanggola yang mau ekspor. Silahkan Samnur atau Pak Sahar. Oh ada juga hadir di sini Pak Boki atau mau sharing juga Pak, silahkan. Ini ruang terbuka untuk semua teman-teman yang mau sharing atau mau diskusi tentang ekspor. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Rusdin. Selamat pagi bagi teman-teman semua pelaku UMKM. Sedikit saya mau sharing bahwa saya juga sudah melakukan ekspor tapi masih skala kecil dan itu saya ekspornya ke
Denmark, dan dari Denmark itu masih tetap lanjut terus ininya komunikasinya. Kemarin juga tamu saya itu minta data-data tentang kopi saya, mulai dari eh, di kebun sampai proses sampai siap diekspor. Dan sudah ketiga kalinya saya kirim ke sana, dan produk saya sekarang eh, dikonsumsi oleh di kedutaan Denmark katanya, dan juga ada beberapa kedai di sana diperjualbelikan di sana. Dan saya kemarin waktu mengirim itu, alhamdulillah saya tidak terlalu kendala karena semua stakeholder di provinsi sangat membantu sekali, dari karantina, dari dinas perindak provinsi, Pak Najib itu, semua itu sama bermudah, termasuk Pak Rusdin juga, sehingga pengirimannya itu sangat tidak ada kendala, dan proses packaging-nya juga tidak ada masalah bayar saya sampai di sana. Cuma itu saja yang saya sampaikan, Pak Rusdin. Terima kasih. Halo? Halo? Pak, ya Pak, jelas Pak. Iya ya. Jadi kemarin Pak Poki itu sudah ekspor juga ke Denmark. Ini motivasi untuk teman-teman semua bahwa sebenarnya apapun ya, ini semakin banyak ekspor kita, semakin memberi ruang-ruang untuk peningkatan ekonomi Sulawesi Barat. Iya, baik, sudah bergabung eksportir briket. Mungkin kita tunggu menanti sharing beliau bagaimana sih sukses story-nya, bagaimana membangun briket hingga hari ini. Luar biasa, pengirimannya, bayarnya luar biasa, dan pabriknya produksi terus. Silakan Pak Sudirman. Mute dulu. Mute. Ya, oke, silakan. Udah dengar ya? Ya, ya, Dengar, Pak. jelas. Ya. Oke, oke. Ya, sorry. Kemungkinan apa yang ini ya yang saya mau sampaikan juga supaya Motivasi didengar lah. sama Pak Musdin. Mungkin ini narasumber yang tiga tadi ini, apa namanya, teman-teman yang tiga tadi eksportir kopi dengan Sadaria dan Adelia itu ya mungkin sama sih yang ini yang saya mau sampaikan, terutama itu di apa namanya, di permodalan itu ya mungkin kalau bisa pemerintah bantuan seperti apa untuk bisa menambah semangat untuk para eksportir. Bagaimana Pak Rusdinya? Kalau untuk berikan, alhamdulillah ya saya fokus sekarang ini kalau memang pemerintah belum terlalu support kita ini mengenai permodalan, ya saya fokusnya sekarang ini ya carilah investor yang bisa invest di perusahaan kita ini supaya kita bisa tambah semangat. Bagaimana Sadaria? Harus ada support. Alhamdulillah dengan briket ini kita sudah sudah kontrak ke 3 negara, Arab Saudi, dengan Jordania, terakhir ini ke Bahrain. Terus masalah Pak Rusdin, kita mau masuknya di mana itu kalau pengurusan COO-nya di Sulbar apa, terus ke mana ya bea cukainya kita mau urus DO kontainer untuk ekspor seperti apakah bisa kita urus di Sulbar atau bagaimana? Oke, itu untuk sementara itu saja dulu Pak Rusdin. Oh iya, iya. Paling tidak itu sebagai awal diskusi kita pagi ini. Ya, silahkan melihat ini semua tadi, ditambah lagi Pak Poki luar biasa, Denmark sampai ini ya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya atau mau juga ekspor, silahkan. Mungkin UMKM di sini banyak yang gabung, ada yang abon, ada yang
madu. Silahkan. Sesi selanjutnya mungkin. Silahkan. Ya. Bisa. Harus di Ya, oke, silahkan Pak Sahar. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Saharudin dari Rumah Madu Aisyah, domisili di Mamuju. Ya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan eh, para guru-guru atau mentor kita terkait pejuang devisa dan insya Allah mudah-mudahan ekspor di Sulbar semakin semakin tumbuh. Dan kami juga pribadi ingin belajar bagaimana sih ya, misalnya apa untuk kalau misal ilmunya ini dibawa ke madu kira-kira eh, mungkin ada masukannya dari para senior apa yang harus kami siapkan dulu karena kalau saya pribadi lihat di sini ada tantangan-tantangan besar kalau di madu misalnya ketersediaan bahan baku lokal. Kalau jaringan jaringan seluruh Indonesia mungkin bisa memenuhi, tapi jujur kalau ketersediaan bahan baku lokal untuk madu itu masih minim lah, masih minim untuk hitungan sampai ke kontainer-kontainer begitu. Terus standarisasi kualitas, dokumen, packaging, mungkin lewat forum ini eh, kami pribadi minta masukan, saran apa yang eh, kami harus benahi terlebih dahulu untuk sampai ke tahap ekspor. Ya, terima kasih. Mungkin untuk sementara itu Pak Rusdin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suaranya Pak Rusdin, suaranya. Oh iya, iya. Oke, masih ada yang bertanya, silahkan. Ya, kita maksimalkan waktu yang ada karena ini eksportir ini luar biasa sibuk. Untung ada waktunya jam-jam 9 ini. Oke, silahkan. Lemanggola, yang mau masalah aren. Ya, ya. Oke, masih ada yang bertanya? Tadi tepung sagu, bagaimana? Pak Yusran, keripik pisang. Ya, silakan. Menyimak tepung sagu, Pak, menyimak. Ya, diskusi juga, kasih sharing lah kepada teman-teman ini juga. Oke, boleh? Siap. Apakah yang mau lihat tadi? Oke. Oke. Silakan, Bu Aci. Ya. Oh, ada hadir juga Bu dosen, Bu Sri Utami Permata. Mungkin ruang dan tempat mungkin saya bisa berikan kepada Ibu untuk sharing bertanya kah tentang dunia ekspor. Silahkan Bu. Iya, Pak Ya, Rusdin. Terima silakan Bu kasih. dosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin off kamera, Pak. Oh ya Soalnya ya. baru habis olahraga tadi. Saya Oh iya mungkin Bu. tidak sempat terlalu menyimak dari awal ya. Cuma mungkin bisa Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah malang melintang di dunia ekspor dibagi kiat dan tipsnya sedikit, Bapak Ibu. Iya, karena saya kebetulan membina mahasiswa ya yang punya minat di bidang entrepreneur, tapi mungkin produknya masih sederhana, Pak. Tidak sekaliber kopi, briket, kokopet. Ya, dia lebih ke kuliner. Itu saja mungkin Pak Rusdin. Oh iya Bu. Oke oke. Iya, Oke. iya. Tips dan trik bagaimana sih kesuksesan para eksportir ini untuk dan bagaimana sih Dukung hari menularkan ke UMKM juga. mahasiswa? Iya, iya. Iya. Nah, Siapa kebetulan tahu bisa nanti di luar webinar ini satu sesi sharing sama mahasiswa diminta oh kontaknya. Iya. kontaknya. Oh iya. Wah, yang Iya. semangat ini Pak Sudirman. Kalau Oke, Iya. mungkin untuk menjawab dua pertanyaan silahkan. Ya, ada yang menjawab duluan?
atau silahkan mungkin Pak Sudirman yang aktif ini saya lihat. Ya. Ya kalau apa namanya? Oke, assalamualaikum. Ibu siapa tadi ya? Bu Sri Utami, Oh iya, terima kasih Bu Sri dosen Utami. di Unpulbar. Kalau kalau saya ya, kalau bagi saya pribadi, kalau untuk memasarkan untuk ekspor itu kembali di moto saya. Gagal itu jangan takut, itu gagal untuk jangan takut untuk memasarkan apa namanya produk kita ke luar. Itu gagal itu urusan nanti. Intinya kita perbaiki kualitas terus kalau kita apa namanya memang kita punya produk yang apa namanya yang kita punya, kita harus memberanikan diri untuk memasarkan di luar. Mungkin itu saja dulu Pak Rosing. Oh iya, silakan Pak Yakob, mungkin ada tips dan trik bagaimana sih ekspor, dan tadi masalah packingan madu dan ketersediaan stok, silakan Pak Yakob. Oke, lagian ya error. Silakan mungkin dari yang mahasiswa langsung yang menjawab, Bu Adelia, silakan. Lihat yang aktif. Oke, silakan Adelia. Baik, Bu Yang bertanya ke Bu Sri mahasiswanya. Utami. Jadi setelah saya lihat story Ibu di WhatsApp, itu sebenarnya untuk packingannya tidak jadi masalah. Untuk dokumen-dokumennya mungkin ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk regulasi ekspor. Yang pertama itu mungkin dari Kak Sadari itu kemarin HCCP ya, kalau tidak salah untuk pangannya itu. HCCP kalau pangan. Ya, ada beberapa sertifikat yang harus dilengkapi. Soal packingan kayaknya so far aman-aman aja sih, Bu. Nggak ada kendala gitu. Soal kuantitinya juga menurut saya itu sebenarnya nggak harus kuantiti banyak, nggak harus berkontaineran. LCL juga bisa beberapa pieces juga itu bisa kok yang dikatakan ekspor, Bu. Ini nggak harus berkontaineran, Bu. Bisa juga misal beberapa pieces karena ada yang dikatakan LCL juga. Itu, Bu. Oh, jadi definisi ekspor itu tidak mutlak dia kontainer ya, satu kontainer begitu ya? Nggak mutlak, Bu. Oh, ya, baik, siap. Terima kasih infonya. Iya, Bu. Nanti kalau ada yang ini tanyakan langsung WA saja, Bu. Ada kontaknya Adelia kok sama saya. Ya, makasih ya Adelia. Iya, Bu. Ya. Oke. Sadaria sudah bisa jawab juga, menambah tadi Sudirman dan Adelia, silakan. Oh, bisa Pak. Saya itu awal-awal pilih beberapa produk yang berpotensi di Sulbar. Awal-awal sekali, pokoknya dari nol. Ada mie kelapa, ada mie kopra, ada mie arang. Pokoknya ada mie juga kemarin cangkang sawit. Nah, tapi saya pilih yang paling berpotensi. Ternyata sama, pilih yang cepat mendapatkan pembeli sesuai dengan regulasi. Kan kalau produk lain kayak Kopra ada PMSDS-nya, ada yang lain-lain. Kalau sapu lidi dia cuma dokumennya CO, fitosanitari, fumigasi, itu saja Pak. Jadi kalau kita sebagai pemula tipsnya ya cari produk yang tidak terlalu rumit untuk regulasi atau dokumen ekspornya. Kalau misal belum ada produk Pak, tapi kalau sudah ada produk ya usahakan dilengkapi semua dokumen-dokumen produknya, misal dari produk makanan halal, BPOM dan lain-lain, itu Pak. Dan itu pun kalau mau ekspor ya kita harus riset pasar dulu. Oh, kemana produk tak yang berpotensi. Kemudian setelah riset pasar kita harus memikirkan untuk ekspor itu tidak harus satu kontainer. Oh, bisa 5 pieces atau 10 pieces atau 100 gram. Itu kalau sudah dikirim ke luar negeri ya sudah ekspor namanya itu Bu. Ya, bagaimana Bu Sri dengan jawabannya? Iya Pak, aman-aman. Semua jawaban mencerahkan. Iya Pak, mungkin Pak Yakob ini yang masalah stok. Ini Pak Yakob sudah masih aktif? Iya, mungkin beliau lagi ada tadi apa?
Oh iya, beliau ada mungkin urusan juga tadi, ada kegiatan di jam 10, jadi mungkin siap-siap. Ya, tidak masalah. Masih ada pertanyaan mungkin dari peserta Zoom, silahkan. Ya, silahkan. Atau mau ada apa sharing, silahkan. Dari Pasangkayu, Bu Husna, ini potensi sekali ekspor di Pasangkayu. Atau Lemanggola, silahkan. Ya, oh jaringan ya. Silakan, silakan. Samnur, silakan. Iya, sangat anu apa? Samnur. Samnur, silakan. Ya, kemudian Bu Husnah dari Pasangkayu, kalau mau silakan bertanya atau ada yang mau disampaikan kepada eksportir kita. Itu Pak ada kayaknya ada via chat juga. Ya, ada chat Ada ya? yang bertanya via chat. Oh iya, saya cek dulu. Oh, itu jadi di Pak Yusran bertanya, karena mungkin jaringan, cara memasarkan produk agar mendapatkan buyer. Kemudian pertanyaan kedua, oh komunitas produk sejenis untuk pemula, untuk maju bersama. Kira-kira apa dari siapa yang bisa apa, cara memasarkan produk untuk riset buyer mungkin. Mungkin siapa yang bisa mungkin, Sadaria atau Adelia silahkan. Ya, Sadaria silahkan. Iya, kalau riset pasar itu ada beberapa yang paling umum itu Go Forward namanya satu Go Forward, yang kedua itu Trade Maps. Nah, itu caranya kita meriset market atau mencari tahu oh produk tak berpotensi di sini. Jadi Go Forward, Go Forward. Go forward. Nanti saya tulis di chat juga. Iya. Ya. Kemudian buatkan komunitas produk sejenis. Iya, saya setuju untuk dibuatkan komunitas. Jadi sama-sama untuk sharing oh produk tak apa yang kurang dengan produk yang lain. Intinya bagus juga kalau ada komunitas, Pak. Iya, karena memang ya saya juga sudah coba untuk buat komunitas misalnya sabut kelapa, Betul, Pak. khusus misalnya mungkin sapu lidi sudah dibuatkan, cuman ya ya itulah di Sulawesi Barat masih untuk standar tadi produk yang seperti yang dialami Adelia kan kita coba sabut kelapa tapi kemudian standar pabriknya lagi yang tidak memenuhi. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita semua bagaimana sih agar produk lokal Subar ini untuk bisa uh, apa bisa standar ke depan. Ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya sesinya silakan. Oke. Pak yang travel Bu Marisa Mutiara silahkan. Ya itu sudah dijawab kan. Jadi sudah dijawab di situ go forward, trade and pass, kemudian Alibaba. Ya memang kalau saya ikut juga di komunitas Export You itu ada trade map. Kemudian kemarin juga sudah ada riset buyer dengan AI sudah di-sharing salah satu calon eksportir kita di Sulbar yang kerjasama dengan Pak Sudirman itu di riset buyer dengan BART Google, BART AI dengan artificial intelligence. Ya, itu juga bisa menjadi solusi mungkin untuk mencari market. Nah, mungkin masih ada sharingnya. Oke. Ini karena sedikit juga peserta, jadi mungkin kurang. Pak Masruk, silakan Pak Masruk. Saya lihat ada yang baru gabung, Pak Masruk. Ini yang manajernya apa? Yang komunikasi ke saya tentang sabut kelapa yang ada di Tubo. Silakan Pak Masruk. Siapa? Izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, maaf, Boleh, Pak. non video Pak, lagi ini apa? Lagi harus olahraga Pak.
Apa? coba Pak. Mohon izin Pak. Mungkin begini Pak. Kemarin Ya, ya. kami sudah banyak sharing dengan timnya Ibu Adelia dan timnya Pak terkait masalah yang pengolahan untuk turunan kelapa itu Pak. Jadi saya pelajari lebih banyak lagi Pak. Kendala utamanya kami sebenarnya Pak untuk peralatan mungkin kami sudah ready Pak. Dan mungkin untuk produksi bisa skala besar. Cuman kendala utama kami Pak itu masalah mentor. Terus terang kalau untuk turunan kelapa yang sekarang yang kemarin seringannya dengan Ibu Adelia itu kan jatuh-jatuhnya kan turunannya kan ada Coco Fiber, kemudian apa Coco Peat, kemudian apa lagi Coco Bristol. Kalau untuk kondisi sekarang jatuh-jatuhnya lebih bagus potensinya untuk Coco Peat-nya Pak. Cuman kendalanya di kami Pak, kami sudah coba olah ternyata mungkin ada trik-trik khusus ya mungkin ini Pak intinya memang standarnya dan caranya mungkin belum ketemu Pak. Jadi kemarin sudah kita komunikasi cara tercepatnya itu Pak ya mesti ada mentor. Nah ini kami lagi cari-cari jalan juga Pak karena apa kalau mau mencoba beberapa kali Pak itu apa maksudnya buang-buang waktu Pak. Apa waktunya terbuang lebih bagus kalau ada mentor mungkin izin Pak itu yang mungkin kendala utama kami Pak. Izin Pak. Terima kasih banyak Pak itu. Mantap Pak. Oh Terima iya, kasih. mungkin pertanyaannya ke Adelia, silahkan jawab tentang tadi pabrik kelapa standar itu. Sama. Baik, setelah saya kemarin ya Pak, waktu kita kan sudah discuss beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah ya. Dan kemarin minta dicarikan buyer. Dan sebenarnya itu kemarin buyer itu udah ready Pak, dari sejak 1 bulan sebelum kita ketemu gitu. Baru udah ready, tapi saya belum berani minta turunin PO yang pertama karena memang kapasitas produksi terus spesifikasi produk juga belum bisa kita penuhi untuk standar ekspor. Nah, jadi sebenarnya sih saya udah coba untuk diskusi sama supplier saya kemarin. Nah, sebenarnya untuk alat yang seperti Pak Maruf pakai yang dibawa itu ternyata harus di price 4 menit lamanya gitu. Yang untuk mesin kokpitnya itu. Oh, 4 menit ya. 4 menit Oh, dan iya, iya. trik-triknya itu yang setelah saya diskusi juga sama supplierku itu mulai dari kekeringannya untuk kalau dijemur itu emang pokoknya ada tips-tipsnya lah Pak. Nanti saya inilah apa nanti saya list mentor-mentor siapa saja yang mungkin bisa membantu, tinggal Bapak pilih aja gitu. Mungkin saya bisa sarangi asosiasi sabut kelapa gitu se-Indonesia untuk datang ke pabriknya Pak Ma'ruf. Siap, siap. Makasih Bu. Ya, Ya, bagaimana Pak Masruk untuk siap Pak, siap, siap. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada jalan Pak ini. Oh iya, Iya. selamat bergabung juga Pak Arsad dari Unimaju. Ya, silakan Pak masuk sharing apakah tentang mahasiswanya kah mau dibina untuk ekspor ya silakan dengan para eksportir kita. Silakan Pak Arsad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang ikut bergabung Zoom pada pagi hari ini bersama dengan teman-teman yang hebat semua difasilitasi oleh pemerintah, termasuk ada Pak Rusdin dan kawan-kawan bersama dengan tim terkait kami di perguruan tinggi dalam waktu dekat saya bersama dengan pimpinan akan merubah kurikulum. Dengan merubah kurikulum ini saya betul-betul membidik bagaimana entrepreneurship bisnis termasuk bagaimana mengakselerasi ekonomi Sulawesi Barat melalui beberapa pendekatan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kemungkinan besar kami akan memanggil atau mengundang stakeholders untuk ikut bersama-sama merancang sebuah metode cara untuk meningkatkan perekonomian di Sulawesi Barat melalui berbagai macam pendekatan termasuk ekspor ini yang sangat betul-betul difokusi bagaimana melahirkan sebuah karya yang bisa kita bikin sebagaimana teman-teman yang
banyak lakukan, termasuk sabu kelapa, sabu lidi, arang dan sebagainya untuk menjadi komoditas ekspor. Kemudian yang kedua, harapan kami sebenarnya adalah kami selalu berharap kepada teman-teman semua untuk berkolaborasi dengan kami, sharing termasuk hal-hal yang seperti ini untuk memajukan Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian yang ketiga, perlu juga kami diberikan masukan, bimbingan dan arahan terkait regulasi-regulasi terkait untuk pengembangan bisnis, karena bisnis yang mau dikembangkan itu tidak boleh lepas dari regulasi dan aturan yang ada. Tentu hal-hal seperti itu terkadang terlupakan. Mungkin ada karya bagus, ada hasil yang bagus, akan tetapi tidak terakomodir oleh regulasi. Ujung-ujungnya kami pun juga khawatir akan bermasalah. Terkait mahasiswa kami, saya termasuk salah satu dosen pengajar pengampu mata kuliah kewirausahaan, tetap memberikan dorongan dan motivasi kepada adik-adik mahasiswa semua untuk selalu mengembangkan dirinya. Jangan hanya berharap satu tujuan yang mayoritas orang buruh seperti PNS misalnya, seperti pegawai dan sebagainya. Kami mencoba meluaskan itu, membuka wawasan dan pemikiran bahwa bisnis itu, entrepreneurship itu, usaha itu jauh lebih kompetitif juga dengan apa yang Anda pikirkan tentang pegawai, ASN dan seterusnya. Jangan hanya berfokus di situ. Boleh Anda berpikir untuk itu dan mengusahakan, tapi berusahalah juga untuk membuat sumber-sumber pendapatan yang lain yang bisa dikembangkan. Tentu kami dari institusi sangat berharap pihak pemerintah dan teman-teman semuanya untuk berkolaborasi bersama. Terima kasih banyak. Cukup dari saya Pak Rustin, ikut menyimak dari teman-teman semua sharingnya terkait ekonomi khususnya ekspor ini supaya kita bisa maju dan bersama-sama membangun Sulawesi Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampus Uni Maju, ini saya lihat banyak bagaimana sih kolaborasi dengan teman-teman eksportir ke depan. Jadi alhamdulillah hari ini ada 2 kampus yang ini dosen, beliau ini Pak Dekan yang sering komunikasi dengan kami tentang bagaimana sih bentuk kurikulum dan bagaimana sih bagaimana sih kurikulum yang terbaik lah versi mungkin dari saran dari eksportir. Mungkin untuk karena waktu juga mungkin di hari ini sudah hampir jam 10, beberapa eksportir kita ada kegiatan, mohon maaf. Mungkin sekaligus menjawab dari pertanyaannya saran dari Pak Arsyad dan teman-teman semua itu sekaligus closing statement. Silakan. Mungkin dimulai tadi yang pertama Pak Yakob. Silakan Pak. Pak Yakob sudah bisa ya join kembali? Dan bagaimana sih kolaborasi nanti dengan teman-teman di kampus? Karena saya lihat ini sudah luar biasa, ada Uni Maju dan Unsurbar. Dan masalahnya juga di tempat saya ini ada lagi latihan untuk senam. Jadi mohon maaf. Atau yang lain silakan. Adelia sekaligus closing statementnya di hari ini. Atau Pak Sudirman? Oke, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Arsyad untuk meningkatkan perekonomian di Sulawesi Barat. Nah, saya tertarik karena Pak, sekarang ini di Sulawesi Barat ini sekarang sudah ada eksportir ini, ada Adelia dengan siapa adik Sadia, ada tadi yang agak senior yang kopi itu. Nah terus Pak, yang sebenarnya di Sulbar ini Pak banyak bahan yang sangat berkualitas yang bisa diekspor. Cuma bagaimana caranya Pak kita bisa tingkatkan semua, karena
kembali lagi kita harus berani mencoba Pak. Karena ini biarpun limbah sekarang Pak di Sulawesi Barat ini contoh limbah kami yang sangat banyak permintaan beberapa negara itu terutama Eropa, eh, ribuan bulan minta ya, limbah kayu itu yang bisa dijadikan pelet untuk penghangat ruangan. Nah, itu juga satu apa namanya eh, satu yang bisa meningkatkan perekonomian di Sumbar Pak. Karena bahan bakunya di sini terbuang saja. Ada yang memanfaatkan contoh kemarin pertama saya buka arang tahun 2007 itu saya buka arang di Sulawesi Barat itu kan masih gratis dari petani. Itu alhamdulillah sudah di Sulawesi Sulselbar sudah di apa dijadikan bisnis yang menjadi besar Pak. Jadi intinya Pak itu di Sulbar itu masih berpotensi besar Pak karena bahan bakunya di Sulbar cukup banyak Pak yang bisa untuk diekspor. Cuma itu dia itu lagi kembali ke support dari pemerintah, mudah-mudahan dia bisa tahu para apa namanya contoh lah para dermawan atau yang punya modal bisa buat pabriknya di Sulawesi karena bahan bakunya di sini masih terbuang saja, masih murah. Seandainya di Jawa Pak itu ya ini di Jawa itu tidak ada terbuang, di sini masih terbuang. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di Adelia atau Sadaria. Tabe Pak Rusdin, ya. Saya sedikit ini Pak. Begini Pak, saya lebih cenderung untuk action secepatnya. Saya sebenarnya berharap dalam waktu dekat ini saya akan memilih mahasiswa 30 untuk menurunkan mereka langsung kepada pelaku-pelaku usaha yang bersifat eksportir. Jadi mungkin dalam ada nanti nama-nama usaha Pak yang kira-kira dalam waktu dekat ini kami akan turunkan mahasiswa di sana selama 4 atau 3 bulanan lah tongkrongin terus di situ supaya mereka bisa betul-betul belajar. Dan kami di institusi bersedia menurunkan mahasiswa kami itu dan bertanggung jawab terhadap program itu supaya betul-betul ini realistis. Dia dapat ilmu bagaimana, apakah dia bisa nanti membantu ataukah bisa menimbulkan ide kreatif lagi dari usaha yang sementara mungkin berjalan dan seterusnya untuk mengakselerasi ini semua. Dan mungkin setelah ini saya akan langsung sampaikan ke Pak Rektor terkait akan menarik sekitar 30 orang mahasiswa untuk diterjunkan langsung kepada pelaku-pelaku bisnis usaha yang kira-kira berpotensi bisa diajak berkolaborasi bersama dan membangun bersama, khususnya mungkin ini pelaku-pelaku usaha yang sudah berjalan ekspornya saat sekarang ini. Terima kasih Pak Rusdin dan teman-teman yang lainnya. Oh iya, sangat luar biasa nih kalau mahasiswanya mau tuh 4 bulan Pak Sudirman ini di pabrik briket. Bagaimana? Saya tunggu di pabrik, di kantor HSA Campalagian. Iya, sama karyawan. Silakan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana sih peluang ekspor komoditi untuk dedak padi dan sekam padi? Terus riset bayarnya bagaimana? Kayak ya, HSA UN-nya, dedak padi ada ya? Silakan Pak Sudirman, bisakah jawab ini? Kalau untuk dedak padi, saya belum pernah ekspor, tapi ada sih masalahnya kalau dedak padi. Yang kedua, bukan cuma dedak padi, itu sekam kita bisa jadikan dijadikan briket. Briket dengan barbecue, briket untuk barbecue. Bisa. Terus bisa dijadikan juga khususnya di Jawa itu dia jadikan briket dicampur dengan
arang batok kelapa. Cuma kita di Sulbar ini ngapain pakai sekam padi karena cukup banyak di Sulawesi Barat. Kalau di Jawa ini dia fungsikan sekam padinya itu jadikan arang, dijadikan kosmetika itu ke Tengah dan Eropa. Kalau untuk sekam padinya. Oke. Padinya. Oh iya, terima kasih Pak Sudirman. Ini Pak Irfan Sak, silakan. Atau mau Sedikit langsung mungkin juga saya Pak langsung? Rusdin tadi. Ya, oke, silakan Bu Aci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Perkenalkan, nama saya Sunarsi. Produk ini ya, olahan tepung sagu. Mudah-mudahan teman-teman juga yang ada dalam ini bisa berkolaborasi. Terus terang, kalau kendala yang dialami selama ini, orang selalu beranggapan di mana sih yang ada pohon sagu, di mana sagu di Sulawesi Barat, itu yang sering jadi pertanyaan. Nah, sementara di tempat saya di Kabupaten Polman, di Jalan ke Baseang ya, di sini sudah bikin pabrik. Banyak permintaan, kalau permintaan itu banyak, hanya kami selalu terkendala di harganya yang katanya terlalu tinggi. Terus ada yang minta sampai 200 ton per bulan. Ada yang minta baru-baru juga ini habis Lebaran diminta 34 ton per bulan, tapi kami selalu terkendala di harga. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah ekspor bisa membantu mencarikan pasar yang harganya sesuai dengan apa yang kami lakukan di sini. Jadi saya juga mudah-mudahan ada juga di dalam sini yang bikin pabrik sagu. Kita bisa ini join atau seperti apa, atau misalnya ada industri-industri rumahan yang pakai produknya tepung sagu, bisa disuplai juga ke situ, yang penting kita sesuai dengan harga. Nah, terus ini kan sagu ini ada dua macam ya, ada yang lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan bawah ini yang banyak yang lebih lama di proses untuk menghasilkan yang lebih putih. Nah, kendala yang sekarang itu masih di pemasaran, karena harganya mungkin ini tinggi. Nah, justru yang masuk ke Sulawesi Barat itu sagu-sagu dari Palopo atau dari luar, sering masuk di Sulawesi Barat. Dan itu kan kebanyakan yang pakai tepung sagu itu adalah penggiling daging. Nah, itu masih terkendala kami untuk masuk ke sana karena sudah ada pasarnya mereka. Nah, mudah-mudahan juga bisa ekspor diarahkan dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi tetap butuh arahan dan bimbingannya semuanya. Begitu mungkin kalau ada yang mau di ini ya bisa sharing-sharing juga dengan kami di Cahaya Duta Palili. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari 3-4 narasumber yang bergabung, yang mau menjawab tentang sagu silakan. Mungkin Sadaria saja langsung yang jawab. Atau Pak Yakob, ada informasinya tentang dunia sagu ini? Ya, itu untuk konsumsi itu. Ya, silakan. Ya, Adelia ini lagi anu ya. Mungkin silakan Pak Yakob. Kita kasih Pak Yakob dulu ini bergabung. Oke. Habis makan kapur. Siap, Nina. Minum kopi, Pak. Kapurung, ya, silakan. Ada tawaran. Jadi kalau persoalan sagu ini kayaknya saya kurang paham ini baru sedini, Dinda. Saya kira habis makan kapurung langsung minum kopi, Pak Yakob. Ada tadi beberapa pertanyaan Pak Yakob tentang itu masalah ya teknis untuk masalah ketersediaan stok ini. Nah, termasuk tadi ada usaha madu ini yang masih mencari stok. Bagaimana sih strateginya? Oke. Silakan. Halo? Ya. Halo? Iya, bicara. Ya, silakan. Siap.
Jadi yang ditanyakan tadi ini Pak Rusdi, sorry karena sempat saya keluar dari tadi, apa yang ditanyakan tadi itu, Dinda? Iya, ya. Ada beberapa tadi tanya bagaimana sih packagingnya untuk yang misalnya ada teman yang usaha madu tadi, bagaimana sih standarnya? Apakah ada punya jejaring untuk misalnya market untuk madu seperti itu? Kemudian tadi ada yang bertanya juga ya bagaimana sih eh, caranya Pak Yakob ini meriset pasar di luar atau langsung ke atas atau bagaimana? Silakan. Jadi saya kira begini ya, ini memang tantangan teman-teman untuk eksportir karena kita juga kadang ketemu bayarnya itu memang mereka sih yang datang sendiri ke tempat usahanya kita. Makanya kita berani untuk yakinkan teman-teman untuk bayar dari luar bahwa ketika kita kesanggupan kita memenuhi apakah 1 ton atau 10 ton, jadi kita harus jujur saja sama teman-teman sama bayar dari luar untuk menyampaikan hal seperti itu. Kemudian saya kira untuk persoalan bayar ini pembeli dari luar ini eh, kan selama ini kan kita kan ada expo. Nah, dari expo itu kadang kita dapat dari TI kemarin kan ada juga beberapa ya bayar saya dapat. Terus saya kira untuk jejaring media sosial sekarang sudah gampang. Cuman yang saya salah satu tekankan di sini bahwa yang sampai kita ketemu buyer yang tidak jelas. Karena dalam keraguan kita mengekspor hari ini bahwa eh, terus terang bahwa di Indonesia saja bukan cuma di Indonesia orang yang bisa nakal. Nah, jadi persoalan karena yang saya kembali tadi saya bilang bahwa dalam mengekspor ini memang kita butuh kapital modal yang sangat besar. Persoalannya macam kami yang minggu lalu kirim kopi ke Korea itu, palingan teman-teman bayar itu cuma bisa modalnya cuma 30% sekarang. Karena kita tahu bahwa keadaan sekarang ini tidak baik-baik saja gitu. Nah, kemudian yang menjadi persoalan sekarang kita juga untuk ekspor kita hari ini bahwa memang kita di Sulbar hari ini bahwa memang fasilitas masih perlu kita benahi sama sekali. Artinya ini kita perlu bangun bersama, terutama dinas yang bersangkutan. Ada ada kerjasama lah. Karena kita ini pengusaha terus terang ya artinya saya sampaikan sama Dinda Rusdin, mudah-mudahan disampaikan sama pimpinan bahwa kita ini tidak mau susah-susah, Dinda. Ya. Dan kadang macam contoh kecil kami untuk hari Sabtu lalu kami kirim ke Korea kopi itu ada sekitar hampir 18 tahun kurang lebih. Itu kan sebenarnya pertama risiko tidak ada di kami karena visi yang dari Korea itu datang sendiri di gudangnya kami. Cuman yang jadi persoalan bahwa minta maaf ini bahwa sebenarnya ini kan jatahnya Sulbar ini karantina apa semua surat keterangan asal barang harusnya dari Sulbar. Cuman kami tidak bisa karena kami mau cepat begitu. Ya betul betul sekali. Ya mau cepat jadi apa boleh jadi apa boleh buat kita ini kita lewat Makassar aja. Kemudian dari kontainernya langsung memang kontainer dari Korea yang kita kasih datang di Makassar, jadi butuh kecepatan itu. Betul, jadi betul, itu halo ya kakek silakan Kanda. Ya, jadi ini yang perlu kita diskusikan bersama, artinya yang menjadi PR kita semua yang ada di Sulawesi Barat bahwa ketika ada kayak gini sebenarnya kita bisa ngekspor pakai apakah kopi Mamasa itu atau barang-barang lain dengan catatan bahwa ketersediaan stok ada. Tersedianya stok yang banyak. Macam ini kan kami kemarin hampir dikejar-kejar ini Korea ini untuk memenuhi 18 ton ini. Bahkan orang-orang yang di gudang, yang minta maaf saja, orang-orang di gudang saya kerja sampai lembur untuk kejar ini karena kontainernya sudah ready di Makassar, jadi harus dipenuhi ini, harus minggu ini terkirim barang itu. Seandainya kita masih ada stok banyak, kita santai aja kirim gitu. Saya kira itu dari saya, Dinda. Sekaligus saya izin pamit ini. Ya, silakan Kanda. Ya, terima kasih sudah bisa sharing di kesempatan kali ini teman-teman semua. Ya. Terima kasih Kanda ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.
Oh ya, mohon maaf audio saya. Jadi dari diskusi kita tadi ini banyak sekali informasi yang luar biasa eh, yang memberi informasi bagaimana sih dunia ekspor kita yang masih serba eh, banyak sekali kendala yang dihadapi teman-teman, tapi tidak bisa pesimis dengan kondisi yang ada karena ya ha- memang fasilitas pelabuhan kita belum ada yang pabean, belum ada bea cukai, belum ada dan banyak sekali keterbatasan terutama dari sisi mungkin mentor untuk ekspor ini yang masih sangat kurang di Sulawesi Barat. Bisa kita lihat tadi misalnya sabut kelapa. Jadi di sabut kelapa tadi memang butuh juga mentor terutama pabrik-pabrik yang ada. Nah, oke, silakan di Oke. Oke, oke. Oke, mohon maaf karena di tempat saya lagi ada event, mungkin silakan kalau ada yang dari narasumber kita ada yang closing statementnya silakan, Sadaria atau Adelia. Oke, Pak. Oke, jadi teman-teman untuk khususnya UMKM yang sudah belajar ekspor ataupun yang belum dan ingin ekspor juga mungkin bisa di-searching dulu produknya, kemudian eh, lebih intensif lagi untuk bagaimana mencari tahu caranya ekspor. Dan kalau bisa itu kita ada wadah grup Sulbar Digital, itu kita sebenarnya bebas untuk bertanya tentang ekspor. Malah insya Allah Pak Rusding itu akan support sekali jika teman-teman belajar atau bertanya tentang ekspor itu Pak. Dan kalaupun kita ekspor ya itu prosesnya sangat panjang. Tapi betul kata Pak Sudirman dari HSA itu ya tidak apa-apa gagal dulu. Yang penting sudah mulai. Oke Pak, sekian dari saya. Oke, silakan Adelia. Oh ya, saya kira mungkin kalau waktu juga tadi sudah statementnya sudah luar biasa. Oke, terima kasih untuk semua partisipasi yang luar biasa dari narasumber pada eksportir di hari ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10, di hari ini saya sebagai pengarah inisiator acara di hari ini, saya minta maaf untuk kondisi acara yang serba dadakan dan alhamdulillah bisa juga terlaksana berkat support daripada teman-teman eksportir di hari ini. Iya, insya Allah dari chat juga ada Pak Irfan Sak 082. Coba nanti saya joinkan di grup WhatsApp mungkin di Sulbar Digital untuk bagaimana teman-teman semua untuk bertanya langsung ke eksportirnya. Kemudian tadi dari dosen kampus ada 2, Unsulbar dan Universitas Maju, ini sudah membuka ruang untuk teman-teman eksportir untuk bisa saling kolaborasi. Jadi tentunya kampus kalau perusahaannya seperti Pak Sudirman itu pasti sangat welcome karena memang butuh banyak memang tenaga yang bisa menjadi wadah untuk utama tadi kampus ini maju untuk segera. Saya kira setelah acara ini silakan untuk berkomunikasi Pak Arsad dengan Pak Sudirman. Ini sebuah langkah maju dari Unimaju. Nah, itu luar biasa. Saya kira cukup. Terima kasih untuk kehadirannya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam go ekspor.
Ya, oke. Iya, santai aja. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ya, makasih banyak Pak Rusdin. Makasih banyak teman-teman semuanya. Luar biasa pada pagi hari ini kita bisa kolaborasi. Ya, silakan kalau mau langsung mau diskusi santai, silakan. Ya, silahkan. Kami nanti ini mencari perusahaan yang sudah jalan, kemudian memang produksinya sudah berlanjut, sehingga kemungkinan besar nanti kami akan tempatkan mahasiswa di situ beberapa bulan untuk ikut berkolaborasi dengan teman-teman semua untuk dibimbing, dibina sambil kita mendesain lagi apa-apa yang lebih baik ke depan kita bisa lakukan bersama. Kami dari perguruan tinggi selalu akan melakukan program-program seperti itu untuk membangun Sulbar ke depan. Iya. Ini juga Pak untuk di Universitas Sulawesi Barat itu bulan 9 masuk magang di Tepung Sagu Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan maju juga bisa masuk di pabrik tepung sagu. Fakultas mana Bu? Izin. Fakultas Pertanian. Oh ya, tahun. Fakultas Pertanian Bu. Wah, luar biasa Bapak ini sudah jalan mesinnya ini Pak ya, Pak Sudirman. Ya, keren. Ini Pak Sudirman ini usaha apa ini Pak yang sementara? Ini Pak pabrik briket arah bapak kelapa. Pabrik briket dari tempurung kelapa. Kelapa. Ini itu rokok sisa. Oh, tempatnya di mana Pak Sudirman? Di Kecamatan Campalagian Pak, Pulau Limandap. Campalagian. Wah, baik Pak. Nanti kami coba bersama dengan teman-teman di Pemprov, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa kami arahkan ke sana untuk pelaksanaan apalagi namanya kolaborasi dengan pelaku usaha. Wah, luar biasa ini sudah banyak ini yang siap ready dikirim ini Pak. Negara tujuannya di mana nih Pak Sudirman? Tujuan ke Arab Saudi Pak ini. Saudi Pak. Wah, luar biasa. Kemarin udah kirim ke kontainernya udah jalan sudah Surabaya. Mungkin besok start ke Jordania. Iya. Nah itu saya bilang Pak, di sini di Sulawesi Barat itu bahan limbah sebenarnya limbah masih banyak Pak yang bisa dimanfaatkan, bisa untuk pekerjakan contoh yang masih membutuhkan lapangan kerja kasihan di sini. Iya. Kualitas ekspor semua Pak. Tuh kelapanya Adelia cukup luar biasa. Adelia juga sudah. Iya Pak Sudirman. Insya Allah nanti apalagi namanya kita bisa mungkin langsung kunjungan atau apapun itu. Saya tinggal menunggu dulu waktu ini Pak, kapan kami punya waktu untuk apalagi namanya bisa terjun bersama teman-teman di perusahaan-perusahaan. Di Polma daerah mana di situ Pak alamat usaha? Di Kecamatan Campalagian, pas belakang kantor Camat Campalagian. Oh, pas belakang kantor Camat Campalagian. Ya, setelah Masjid Lapeo kalau dari Mamuju. Oh iya. Kemarin juga ada teman dari Makassar, tapi di Campalagian juga bisnisnya juga di bidang ini ekspor tempurung kelapa. Cuman saya tidak tahu apakah sudah masuk di wilayah briket atau bagaimana. Namanya siapa lagi namanya ini kemarin? Saya lupa namanya kalau tidak lihat kontak.
Saya cari dulu kontak ini. Yang tanyakan rempah tadi, Pak. Rempah apa yang dimaksud ini, Pak? Rempah. Bagaimana itu sudah Kenapa Pak Ji? itu sudah apa saja. Oh, ya, di mana lagi Pak? Kalau rempah-rempah yang dimaksud ini rempah-rempah yang bagaimana? Karena kebetulan juga kita di P4S itu ada komoditi itu. Kalau untuk hasil-hasil pertanian. Karena sekarang lagi bergerak juga untuk duta-duta petani milenial. Kalau untuk mengarah ke pertanian. Oh iya toh. Pak Rusdi bisa bertanya? Selesai silakan kalau bertanya. Langsung sama Mas Firman, orang tergantung. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam untuk warahmatullahi ya, wabarakatuh. salam kenal untuk semuanya dan mungkin karena saya lagi mobile jadi tetap menyimak. Masya Allah luar biasa sekali ilmu yang disampaikan oleh eksportir kita yang luar biasa. Nah pertanyaan saya pernah tidak mengalami kondisi kendala ya yang yang berat dan solusinya apa gitu. Ya kurang lebih apa sih kendala-kendala yang kalian hadapi di lapangan dan itu solusinya apa? Karena kan tadi yang semua ingin ekspor gitu. Jadi kita juga harus tahu selain manis-manisnya tentu ada pahit-pahitnya. Nah, mudah-mudahan eksportir kita bisa sharing tentang itu sekaligus dengan solusinya begitu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini anunya? Ya. Ya, silakan Pak Sudirman. Ya. Oh, apa namanya ya? Pahit manisnya ya. Kalau pahit manisnya itu ekspor itu ya cukup, yang banyak itu pahitnya. Pahitnya dulu ya. Nanti enak-enaknya itu manisnya di belakang. Nanti kalau sudah dapat solusi baru ada manis-manisnya. Ya pertama itu pahit-pahitnya itu di contoh kita pengelolaan bahan baku ya dari petani. Kadang kita apa namanya dari kendalanya di kualitas kita harus kontrol baik-baik. Contohlah bahan dari petani, karena kadang juga ada petani yang sedikit nakal. Kadang dia bilang apa namanya barangnya bagus, padahal di atasnya saja bagus. Jadi solusinya kalau untuk itu kita harus cek baik-baik barang, lalu kita terima. Yang kedua kalau untuk ekspor ini kalau untuk pahit-pahitnya itu untuk ekspor, saya sarankan sama teman-teman eksportir atau yang baru mau jalan mungkin eksportir udah paham.
termasuk juga sama juga yang disampaikan dengan Pak siapa tadi yang kopi itu ya, jangan asal terima bayar dari luar negeri, karena bukan cuma di Indonesia aja, ini di kampung kita ini banyak yang nakal, apalagi juga ya di luar juga banyak sih yang nakal. Jangan bilang Arab dia sudah jenggot pakai haji datang itu langsung kita percaya, hati-hati, karena saya udah pernah alami juga. Alami apa namanya, jangan sama sekali kirim barang kalau belum dilunasi. Kalau teknis saya sekarang, karena kemarin sebelum pandemi itu saya berani kirim barang karena kita sudah akrab dengan para buyer dari luar negeri. Terus terakhirnya itulah ada kendala sedikit. Jadi jangan asal terima buyer. Itu aja, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Owner travel ke Turki, silahkan. Mana, Pak? Yang tadi tanya itu Pak Sudirman, Ya. Ya, luar biasa, Pak. Berarti kendalanya hanya itu, perlu kehati-hatian ya, Pak ya? Ya, hati-hati. Siap. Ya, mudah-mudahan kita ini kan baru belajar, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan ya paling tidak bisa jadi mitra nanti. Siapa tahu teman-teman eksportir permintaannya membludak, insya Allah butuh mitra. Jadi kita bisa apa ya? Ya paling tidak diinformasikan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ikut jadi mitranya, kurang lebih seperti itu. Siap. Gitu. Dan saya berharap juga teman-teman kuliner ini, karena di luar negeri itu kuliner luar biasa. Mereka itu kan kalau wisatawan itu banyak sekali di beberapa negara Asia, Malaysia, Singapura itu pengunjung wisatawannya banyak sekali. Jadi kayaknya untuk kayak kuliner kita tapi mungkin belum ketemu jalannya ya. Itu kalau benar-benar bisa ekspor itu Masya Allah, saya yakin nanti UMKM kewalahan. Tapi kita cari jalannya dulu, begitu Pak. Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu dan memudahkan, Pak. Ya, harus kerja keras ini, harus. Iya, betul. Untuk mencari celahnya itu saya lihat, mencari bagaimana supaya bisa, apakah lewat mana gitu, itu produk-produk, karena saya lihat Indomie itu di semua negara, ada beberapa negara itu di sana kita bisa dapatkan dengan harga 60.000 gitu. Indomie saja bisa selaris itu, apalagi kalau kita punya cemilan-cemilan yang ada beberapa yang bagus, itu bisa tembus pasaran sana, bisa memang sudah ketemu pasarnya, itu saya rasa akan luar biasa gitu Pak Gitu. Dan bagus kalau banyak mitranya, jadi kalau sudah permintaan membludak ya libatkanlah kami ini, seperti itu Pak. Teman-teman UMKM yang lain dilibatkan, entah itu ya jadi mitranya, seperti itu Pak. Jadi permintaan kan bisa terus terpenuhi dan bisa menguntungkan banyak orang, seperti itu Pak. Begini saja Kak Ica, langsung saja kita cari buyer di Turki. Nanti Pak Sudirman yang bantu pembuatan briketnya. Oh begitu, siap, insya Allah. Oh jadi langsung bayar. Kali lihat kebanyakan ekspornya ke Timur Tengah, termasuk Turki juga sedang. Nah, dibutuhkan kalau untuk untuk rokok sisa, untuk penghangat ruangan. Iya, bisa kerjasama. Kan ini Pak Sudirman, beliau ini saudara sepupu saya ini yang sering bolak-balik ke Turki. Ya, tapi ke saya itu lebih ke tempat-tempat wisatanya Pak Sudirman. Jadi saya lihat di sana itu, saya bilang itu kayak Indomie, di sana itu dijual 60.000. Belum lagi, itu ada cemilan-cemilan juga yang ini, tapi mungkin dari Jawa itu cemilannya. Nah, itu kita beli kembali di sana dengan harga yang 2 kali lipat. Jadi saya maksudnya mudah-mudahan nanti
kalau bisa diangkat juga itu cemilan-cemilan kita ya, itu bisa menembus pasar luar itu, karena di sana itu di beberapa negara mereka itu betul-betul wisatawannya banyak sekali gitu. Kasipi kemarin saya dengar pernah dikirim ke Turki juga ya Kasipi. Iya, siap Pak. Dia minta Ya mungkin seperti itu, salam kenal juga untuk semua eksportir. Nanti ya mudah-mudahan kalau memang butuh mitra saya bisa dicolek-colek. Foto ada dulu price untuk eksportir gratis ke Turki. Oh iya bisa. Ada yang mau jalan-jalan, bikin grup, bikin jalan-jalan ke mau Turki dengan harga di bawah 20 juta, 16 jutaan itu sudah bisa start dari Makassar. Jadi sekalian lihat, atau mau ke Singapura kemana, kita lihat langsung bagaimana mereka dengan perkembangannya ya menurutku sih ya itu luar biasa sekali negara-negara tersebut. Malaysia pun sudah luar biasa, Singapura, Turki apalagi itu mereka itu masyarakatnya hidup dari wisatawan asing gitu. Ya, kurang lebih seperti itu yang kami lihat. Iya. Ya mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak. Nanti sudah join di sini. Mungkin silakan, Zoom masih terbuka kalau mau diskusi, silakan. Iya Pak, tabe semuanya saya izin keluar, mau lanjut memasak Pak. Ibu. Ya silakan Bu ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya lebih kita buat kegiatan yang lebih baik kanonya apa? Mantap, oke. Mana? Oke, mantap acaranya Pak Rusdin. ada ini kampus dapat yang magang tuh. Tapi sudah ada yang magang. Oke. Unsulbar sudah ada yang magang di sini. Oh, Unsulbar sudah ya. Oh iya. Oke, terima kasih kembali kedua kalinya. saya tutup ya Zoom-nya. Siap. Kasih ya. Iya. Okay. Terima kasih untuk teman-teman eksportir. Ya.